ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ربك للأرض مداد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anak bayi yang masih dalam kandungan, karena banyak sekali permintaan untuk membahas tentang hal itu. Kenapa anak bayi dalam kandungan itu sangat rentan diganggu oleh jin kafir ataupun didemit? Kenapa anak bayi yang masih dalam kandungan itu disukai oleh jin kafir ataupun didemit? Akan saya jelaskan lewat cara pandang gaib atau spiritual, bukan saya jelaskan lewat cara pandang ilmu kesehatan. Dalam cara pandang kacamata gaib, anak bayi yang disukai oleh jin kafir atau sering diganggu oleh jin kafir ataupun didemit itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah karena si bayi tersebut masih suci. Dalam alam gaib juga, bayi yang usia 4 bulan sampai menjelang 9 bulan itu aroma darahnya masih sangat wangi. Itu salah satu alasan kenapa anak bayi disukai oleh makhluk gaib seperti itu. Jadi yang pertama dari aroma darahnya. Jadi makhluk seperti itu bisa mencium aroma darah bayi yang masih dalam kandungan itu dari jarak paling jauh itu 3 km masih bisa mencium. Kemudian yang kedua, alasan kenapa bisa disukai itu adalah si bayi tersebut masih lemah, karena ia masih dalam kandungan, belum bisa apa-apa, belum tahu apa-apa. Kalau dalam beberapa cara pandang itu disebut bayi itu masih suci. Terus yang selanjutnya itu adalah dari air seni si ibu dari bayi. Itu juga sering mengeluarkan bau harum, itu menurut mereka. Makanya terkadang orang yang sedang hamil itu jangan sampai buang air kecil sembarangan, itu sangat bahaya sekali. Jadi yang pertama itu tadi darah, ya, darahnya masih wangi. Yang kedua itu karena si bayi belum bisa melakukan apa-apa. Yang ketiga itu adalah dari air seni si ibu sendiri. Walaupun toh itu bayi masih dalam kandungan, walaupun dia masuk kategori terah keturunan, kalau kata orang kejawen itu didampingi sosok gaib, walaupun yang dampingi beratusan ribuan, tetap dia tidak bisa ngapa-ngapain. Si pendamping itu pun dia hanya berperan 50%. Karena apa? Karena masih beda kemampuan. Si bayinya belum bisa apa-apa, namun dia selalu menjadi incaran gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya mudah, yaitu yang pertama adalah dari ikhtiar si bapak jabang bayi tersebut dengan rutin membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk bayi tersebut, membacakan surat Maryam, surat Yusuf, rutin setiap asar itu dibacakan ayat kursi, tiupkan ke perut ibunya, atau banyak-banyak membaca sholawat si ibu. Nah, ikhtiar yang berikutnya dari si bapak jabang bayi tersebut adalah selalu berkelakuan baik. Karena apa? Selama dalam kandungan si bayi itu 90% keamanannya tanggung jawab dari bapaknya atau dari ayahnya. Itu tadi ya. Jadi ikhtiar dari bapak itu penting, 90% sangat berperan ketika si jabang bayi masih dalam kandungan.
Dan apalagi yang dilakukan biar tidak diganggu oleh jin kafir ataupun dedemit, itu yang berikutnya adalah sering menaburkan garam di bawah tempat tidur sang istri yang sedang hamil. Itu pun sebelum ditaburkan garam itu dibacakan dulu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ditiupkan lalu ditabur di bawah tempat tidur si istri. Agar apa? Sebenarnya dari makhluk-makhluk gaib, jin kafir ataupun dedemit, itu dia sangat anti kepada garam. Karena apa? Elemen dari garam sendiri itu kalau kata orang Jawa adalah menyan putih. Nah, tetapi kalau dalam ilmu pengobatan non medis itu adalah percikan api ketika sudah dibacakan doa dengan catatan seperti itu ya. Jadi yang pertama ikhtiar, sering bacakan surat Maryam, surat Yusuf, dan ayat kursi. Yang kedua, sering menaburkan garam di bawah tempat tidur si istri. Kemudian yang berikutnya, menjelang tidur itu si ayah harus sering-sering mengajak ngobrol si bayi tersebut yang masih di dalam perut. Dinasehati yang baik-baik, diberikan penjelasan agama, walaupun toh kelihatannya itu berbicara sendiri si ayah, tapi kalau seandainya ada kontak batin yang kuat, maka anak yang di dalam kandungan pun itu bisa mendengar apa yang diucapkan oleh ayahnya, begitu. Atau sebelum tidur sering dibacakan sholawat. Jadi ketika membaca sholawat didekatkan di perut ibunya. Nah, terus yang terakhir itu didoakan yang baik-baik si calon jabang bayi tersebut. Doanya kalau bisa jangan sampai ada yang tahu, itu doa sendiri. Karena apa? 50% nanti sifat anak itu dari ayahnya. Makanya baik buruknya anak itu nanti itu 50% tergantung dari ayahnya. Ya, penjelasannya seperti itu saja dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.